Apakah keadilan akan menang? Atau malah terjebak dalam permainan licik yang tak terduga? Bayu, seorang preman dengan hati yang penuh tekad, harus berhadapan dengan Profesor Keung, seorang dokter jahat yang telah mencuri nyawa banyak orang demi keuntungan pribadi. Ketika adiknya menjadi korban, Bayu tak bisa tinggal diam. Dalam misi berbahaya ke Kamboja, akankah Bayu berhasil menggagalkan rencana Keung atau justru terjerat dalam perangkap yang lebih besar? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah tentang pendapatmu, dan siapa yang menurutmu pantas untuk menjadi pahlawan sejati dalam cerita ini. Kalau kamu belum subscribe, ayo tekan tombol subscribe sekarang dan bergabung dalam petualangan ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi langkahmu. Yang sudah subscribe, semoga rezeki lancar dan hidup penuh berkah. Suara gaduh dari lapak pasar Blok D memecah kesunyian pagi itu. Di tengah kerumunan, seorang pria bertubuh kekar dengan tatapan tajam mengangkat kotak berisi durian dan melemparkannya ke dinding kios. Semua orang diam. Tak ada yang berani melawan Bayu, preman pasar paling ditakuti di kawasan itu. Bayu bukan nama asing. Di kalangan pedagang kaki lima, ia ibarat raja jalanan. Siapa yang melawan, akan kehilangan lapak. Tapi meski dikenal kejam dan tak kenal ampun, hanya satu nama yang bisa melembutkan hati Bayu, Rika, adik perempuannya yang masih duduk di bangku kuliah keperawatan. Rika adalah cahaya dalam hidup Bayu. Setiap malam, meski tubuhnya penuh luka akibat perkelahian atau tagihan hutang, Bayu selalu pulang dengan membawakan makanan untuk adiknya. Ia tak pernah membiarkan Rika tahu dari mana uang itu berasal. Bagi Bayu, dosa boleh menumpuk di pundaknya, asalkan Rika tetap bisa hidup bersih dan terjaga. Namun semuanya berubah di suatu pagi yang suram. Seorang pemulung menemukan tubuh Rika tergolek di bangku terminal bus. Pucat, lemas, dan tak sadarkan diri. Dompetnya hilang. Bayu yang mendapat kabar dari rumah sakit langsung datang dengan wajah penuh amarah dan panik. "Rika!" teriak Bayu saat melihat adiknya dipasang alat bantu napas. Dokter jaga menenangkannya dan mengajak Bayu bicara secara tertutup. Hasil pemeriksaan menunjukkan sesuatu yang tak masuk akal. "Maaf, satu ginjal adik Anda sudah tidak ada. Tapi tidak ada bekas operasi resmi. Ini hasil kerja ilegal." Bayu membeku. Dadanya bergemuruh. Tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. Ia menatap monitor di samping tempat tidur Rika, lalu menunduk, menahan tangis yang tak terbendung. Untuk pertama kalinya, Bayu merasa tak berguna. Di hari itu, dendam mulai tumbuh dalam diam. Bayu tahu, ini bukan sekadar pencurian. Ini adalah perburuan. Dan ia bersumpah akan menjadi pemburu balik. Demi Rika, ia akan menyeberang batas negara, menembus lubang-lubang neraka, dan mencabut sendiri ginjal para bajingan yang telah menyentuh darahnya. Bayu duduk diam di bangku tunggu rumah sakit. Matanya merah, tetapi bukan karena lelah. Amarahnya menyalak seperti bara yang tertutup abu. Ia mengingat lagi kata-kata dokter, bahwa tak ada bekas operasi medis resmi. Tapi hasil röntgen membuktikan ginjal Rika telah hilang. Tak butuh waktu lama, Bayu mulai menyusuri sendiri lorong-lorong rumah sakit. Ia tak percaya sepenuhnya pada sistem. Ia tahu betul, kalau ingin menemukan kebenaran, ia harus mencarinya dengan caranya sendiri. Di belakang gedung laboratorium, Bayu mencurigai sesuatu. Setiap malam, ada mobil ambulans yang datang tanpa plat nomor lengkap. Para sopirnya bukan petugas medis, dan mereka selalu membawa pasien yang tak bisa bicara. Bayu menyelinap, memperhatikan dari kejauhan. Ia mencatat wajah-wajah, ciri-ciri, dan gerak-gerik yang ganjil. Dari seorang cleaning service yang ketakutan, Bayu mendapat informasi pertama. Katanya, beberapa bulan belakangan ini, ada dokter tamu dari luar negeri yang mondar-mandir diam-diam ke ruang bedah lantai 3. Namanya disebut samar, hanya dikenal sebagai Dr. Han. Dia bukan dokter biasa, Bang. Orang-orang di sini manggil dia pemburu malam. Bisik si petugas kebersihan dengan suara gemetar. Bayu menyelidiki lebih dalam. Ia menyogok petugas IT rumah sakit untuk menunjukkan rekaman CCTV malam kejadian Rika ditemukan. Ternyata, Rika memang dibawa masuk lewat pintu belakang, digotong oleh dua pria berjaket gelap. Tapi anehnya, wajah mereka buram, seperti disamarkan. Satu petunjuk muncul, sebuah tanda di salah satu jaket hitam. Logo kecil di dada kiri.
Bayu mengenal simbol itu. Lambang dari yayasan medis yang berkantor di luar negeri. Ia pernah melihat brosur mereka di tong sampah kampus Rika. Tiba-tiba segalanya jadi masuk akal. Bayu tahu, jaringan ini bukan main-main. Mereka punya relasi, punya duit, dan bergerak dalam bayang-bayang. Tapi ia juga tahu satu hal, mereka telah salah memilih korban. Malam itu juga, Bayu menemui seorang temannya yang dulu mantan penyelundup. Orang ini dulu pernah tinggal lama di Kamboja. Dari mulut temannya, Bayu mendengar nama kota yang menjadi pusat pasar gelap organ manusia. Kalau lu cari Sihan, besar kemungkinan dia di Phnom Penh. Di sana banyak klinik ilegal kedokteran yang gak terjamah hukum. Bayu menggenggam tiket pesawat dengan tangan gemetar. Ia menatap langit malam Jakarta dari atas apartemennya. Dari pasar ke ruang operasi. Dari adik kecil ke jaringan lintas negara. Perburuan baru saja dimulai. Udara panas Phnom Penh menampar wajah Bayu begitu ia melangkah keluar dari bandara. Di tangan kirinya, sebuah foto pudar hasil tangkapan CCTV yang menunjukkan sosok Dr. Han dari samping. Di tangan kanannya, paspor palsu dengan nama Budi Setiawan. Ia tahu, masuk ke sarang musuh tak bisa dengan identitas asli. Kota itu bising, kacau, dan tak banyak senyum. Di balik keindahan pura dan lampu-lampu malam, Phnom Penh menyimpan banyak rahasia. Bayu menuju sebuah kawasan gelap bernama Tol Kork, wilayah yang kabarnya menjadi markas para broker organ. Ia berpura-pura menjadi sopir taksi daring dan menyewa mobil murah. Selama 3 hari ia mengantar jemput tamu hotel dan turis sebagai kedok, sambil mengumpulkan informasi. Dari perbincangan di pasar malam hingga percakapan buram di bar remang-remang, Bayu mulai membentuk jaring. Nama, Han, muncul kembali, tapi kali ini dengan tambahan gelar, The Butcher of Cambodia. Seorang dokter bedah bayangan yang membuka klinik bawah tanah di gedung tua bekas rumah sakit kolonial. Tak ada papan nama, tak ada alamat resmi. Tapi orang-orang tahu kemana harus membawa pasien yang tidak sadar dan donor yang tak akan pernah sadar kembali. Malam keempat, Bayu menguntit seorang pria tinggi berkacamata hitam yang membawa koper besar ke arah distrik Cham Karmon. Ia tak salah menduga. Pria itu masuk ke gedung tua dengan lampu menyala samar di lantai 2. Bayu menunggu sampai lewat tengah malam, lalu memanjat tembok belakang dan menyelinap ke dalam. Lorong di dalam gedung itu lembab dan berbau darah tua. Bayu menemukan ruangan kecil penuh kasur kotor dan suntikan berserakan. Di salah satu ruang penyimpanan, ia melihat lemari pendingin yang tertutup rapat, dijaga 2 pria bersenjata. Tapi lebih dari itu, Bayu mendengar suara yang membuat darahnya mendidih. Kiriman dari Indonesia bagus. Gadisnya muda dan sehat. Ginjalnya sempurna. Siapkan lagi 3 minggu dari sekarang. Itu suara Han. Bayu mengenali aksennya, dan dari celah ventilasi ia melihat sosok pria parubaya berjas operasi berdiri sambil menatap layar monitor. Tangannya memegang sebatang rokok, wajahnya tenang seperti tak berdosa. Bayu menahan napas. Di layar monitor, terlihat rekaman tubuh seseorang yang sedang dibius dan dibedah tanpa sadar. Di pojok ruangan itu, tergantung beberapa foto pasien yang pernah mereka tangani. Termasuk Rika. Genggaman tangan Bayu mengeras. Tapi ia tahu, tak bisa menyerang sekarang. Masih ada yang harus dikumpulkan. Bukti, kelemahan, dan jalan keluar. Karena sekali ia menyerang, tak akan ada jalan kembali. Bayu nyaris tak tidur semalaman. Dari ruang kos sempit yang ia sewa di dekat pasar Oruse, ia menyusun peta rute pelarian dan titik kelemahan keamanan gedung tua yang kini menjadi markas operasi Dr. Han. Ia sadar, menyerang langsung berarti bunuh diri. Tapi menunggu terlalu lama bisa berarti korban berikutnya tak akan pernah pulang. Pagi itu, ia menyamar sebagai tukang servis AC. Ia mencetak seragam dan membuat ID palsu, lalu membawa toolbox kecil berisi kamera mata-mata, pemancar, serta sebilah pisau lipat. Dengan napas teratur, ia mendatangi gedung itu, membawa surat tugas fiktif dari perusahaan pendingin ruangan lokal. Keberuntungan berpihak. Petugas di gerbang hanya memeriksa sekilas lalu mengizinkannya masuk. Mungkin karena Han adalah langganan tetap, atau karena mereka sudah terbiasa menyuap petugas kota. Bayu menyelinap naik ke lantai 2 dengan tenang, berpura-pura mengecek ventilasi, sembari menanam kamera di setiap sudut tersembunyi yang ia temukan.
Ia tak butuh waktu lama untuk melihat kejanggalan. Beberapa pasien masuk dalam keadaan terikat, mata mereka kosong, seolah dibius dalam kondisi sadar. Beberapa staf terlihat membawa kantong darah dan organ ke ruangan steril di ujung koridor. Namun tak satu pun dari mereka terlihat sebagai dokter sungguhan. Wajah-wajah mereka keras, seperti preman berjas putih. Saat Bayu hampir selesai menanam kamera terakhir, ia mendengar langkah kaki cepat. Ia mundur perlahan ke dalam ruang sempit penyimpanan alat. Di celah pintu, ia melihat dua orang berseragam hitam menyeret seorang pemuda Asia Tenggara yang masih remaja. Mulutnya dibekap. Mata remaja itu menatap nanar ke segala arah, hingga bertemu mata Bayu sesaat. Seketika napas Bayu tercekat. Itu bukan orang asing. Itu Danu, adik iparnya, yang selama ini dikira tewas dalam kecelakaan kapal. Tubuhnya lebih kurus, rambutnya gondrong dan kusut, namun wajahnya tak mungkin dilupakan. Luka di pelipis dan bekas sayatan di perut membuktikan satu hal. Ginjalnya sudah diambil. Bayu nyaris menyeruak keluar dari tempat persembunyian, tapi ia tahu itu akan mengorbankan segalanya. Ia hanya bisa menggertakkan gigi, menahan amarah yang menyala-nyala di dadanya. Danu diseret ke ruang tahanan bawah tanah, tempat para korban disimpan sebelum dijual ke luar negeri atau diambil organ lainnya. Bayu turun tangan sekarang bisa mengakhiri hidupnya, dan Danu tak akan terselamatkan. Tapi jika ia bertahan sedikit lebih lama, jika ia bisa memancing Han keluar, membongkar kejahatannya, lalu membebaskan Danu dan korban lain sekaligus menghancurkan sindikat ini, maka dendam ini tak hanya akan terbalas, tapi juga akan menyelamatkan banyak nyawa. Malam itu, Bayu mulai menyusun rencana. Bukan sekadar penyelamatan, tapi sebuah operasi penghancuran sistematis. Karena ia bukan sekadar preman. Ia adalah pelindung keluarganya, sampai napas terakhir. Bayu tidak tidur semalam suntuk. Ia pindah ke penginapan yang lebih aman, dan mulai menghubungi orang-orang lama yang pernah berutang budi padanya. Ada satu nama yang langsung menyanggupi bantuannya. Seseorang dari masa lalu yang kini menjadi teknisi perangkat lunak pasar gelap di Phnom Penh. Namanya Riti, pria asli Kamboja yang pernah diselamatkan Bayu dari penjara saat terjebak kasus pembobolan rekening militer. Riti datang membawa laptop, jaringan dark web, dan koneksi ke beberapa aktivis HAM internasional. Bayu memberinya semua rekaman kamera tersembunyi yang telah ia tanam. Video yang memperlihatkan wajah Han, rekaman pasien yang digiring seperti kambing ke ruang bedah ilegal, serta potongan tubuh yang dibungkus plastik medis. Riti menatap layar dengan wajah tegang. Kalau video ini tersebar, Han tidak hanya akan diburu polisi, tapi juga jaringan mafia pemasoknya dari luar negeri, gumam Riti. Itu yang gue mau, jawab Bayu dingin. Riti pun menyiapkan penyebaran otomatis video ke 5 kanal investigasi internasional dan 1 media lokal Kamboja yang dikenal berani membongkar korupsi. Tapi Bayu tahu, sekadar membocorkan video tidak cukup. Han harus dihadirkan ke publik, ditangkap saat tangan berdarah, atau setidaknya terjebak di lokasi yang bisa digerebek. Bayu merancang sebuah skenario. Ia membuat akun palsu sebagai pemasok organ baru dari Myanmar. Dalam identitas palsu itu, ia menawarkan 2 ginjal, 1 hati, dan sepasang kornea dalam kondisi utuh. Ia mengaku akan membawa barang itu malam ini langsung ke markas Han dengan permintaan pembayaran tunai. Han, yang matanya hanya tertuju pada keuntungan besar, menyanggupi. Malam itu, Bayu menyiapkan segala hal. Ia memakai rompi anti peluru tipis, menyelipkan pisau, dan membawa 2 koper berisi es batu, darah palsu, serta potongan daging hewan yang disamarkan seolah organ manusia. Ia tahu Han punya pemindai, tapi dengan Riti di belakang layar yang telah meretas sistem keamanan gedung, pemindaian itu bisa ia manipulasi. Di depan pintu masuk, Bayu diterima oleh 2 preman bertubuh besar yang membawanya langsung ke lantai atas. Di ruang pertemuan steril, Han sudah menunggu. Tubuhnya bersih dan rapi, seolah dokter baik-baik. Tapi mata dan senyumnya tak pernah bohong. Itu mata iblis. Dari Myanmar, ya? Tanya Han sambil menyeringai. Langsung dari sumbernya, jawab Bayu sambil membuka koper. Begitu koper terbuka, Han menyipitkan mata. Tapi sebelum ia menyadari bahwa isi koper adalah jebakan, Riti yang berada di luar sudah mengirimkan sinyal ke laptop Bayu. Semua kamera tersembunyi mulai merekam,
dan jaringan video mulai live ke internet. Han hendak berdiri, marah, tapi saat itulah Bayu mengangkat pisaunya. Sentuh saya, atau semua data ini langsung dikirim ke Interpol dan Badan Medis Dunia. Han mematung. Dan satu hal lagi, lanjut Bayu sambil menahan gemetar amarah, kau sudah ambil ginjal adik saya. Sekarang giliranku ambil hak hidupmu. Di saat Han terdiam, dari lantai bawah terdengar keributan. Ternyata Riti juga telah menghubungi jaringan jurnalis lokal dan sekelompok aktivis yang menyamar sebagai pembeli. Mereka menyergap markas dari dua arah. Beberapa staf Han mencoba kabur, tapi terkepung. Han melompat menerobos jendela dan melarikan diri ke lorong sempit belakang gedung. Bayu mengejarnya tanpa ragu. Han berlari secepat mungkin, menyusuri lorong sempit yang basah dan gelap. Di belakangnya, langkah kaki Bayu terdengar semakin dekat. Ganggang di belakang kompleks rumah sakit ilegal itu sempit, berliku, dan dipenuhi bau menyengat dari selokan terbuka. Beberapa warga lokal yang melihat Han berlari hanya menoleh sejenak, lalu pura-pura tidak tahu. Tak ada yang mau terlibat dengan urusan gelap pria yang selama ini dikenal punya kekuatan uang dan kekuasaan. Bayu mengejarnya tanpa suara, penuh amarah. Setiap langkah yang ia ambil adalah langkah balas dendam. Ia tidak peduli berapa banyak luka yang harus diterima, yang penting Han tidak boleh lolos malam ini. Han menyelinap ke dalam sebuah bangunan tua, bekas pabrik tekstil yang sudah lama terbengkalai. Tempat itu gelap dan penuh puing. Tapi Han tampaknya mengenalnya dengan baik, karena ia bergerak cepat menuju tangga darurat menuju lantai atas. Bayu mengendap di belakang, mengikuti jejak langkah dengan hati-hati. Ia tahu Han bersenjata. Pria itu tidak mungkin bertahan di dunia gelap seperti ini tanpa perlindungan diri. Tapi Bayu bukan orang sembarangan. Ia pernah bertarung sendirian melawan 5 preman bersenjata tajam, saat dulu menjadi juru tagih utang di Jakarta. Tubuhnya terlatih dan pikirannya tajam. Tiba-tiba terdengar suara letusan. Satu peluru menghantam dinding tak jauh dari kepala Bayu. Han ternyata sudah bersiap di lantai 2, bersembunyi di balik rak besi karatan, menodongkan pistol kecil ke arah tangga. Bayu berguling ke samping, bersembunyi di balik tumpukan kain bekas. Hening sejenak. Lalu terdengar suara Han, sinis dan penuh ejekan. Kau pikir dengan rekaman itu kau bisa mengakhiri semuanya? Mereka tidak akan percaya. Bahkan jika aku ditangkap, jaringan ini akan tetap hidup. Kau bukan siapa-siapa. Bayu diam. Ia tahu Han sedang mencoba melemahkannya secara mental. Tapi ia tidak akan jatuh ke dalam perang psikologis. Perlahan, ia merayap ke sisi kanan pilar, mencari celah untuk menyerang balik. Ia menemukan sebuah batang besi panjang, mungkin bagian dari tiang jemuran tua. Dengan cepat, ia lemparkan batang itu ke arah kiri. Han terkecoh. Ia melepaskan tembakan ke arah suara logam yang jatuh. Saat itulah Bayu meloncat dari sisi kanan dan menerjang tubuh Han keras-keras. Keduanya jatuh berguling di lantai berdebu. Pistol Han terpental, tapi tangan kirinya menghantam rahang Bayu. Darah mengalir dari sudut bibir Bayu, tapi ia tak berhenti. Ia membalas dengan pukulan keras ke dada Han, lalu menindih tubuhnya dan menghujamkan siku ke wajah pria itu. Han berontak, meraih pecahan kaca dan menggoreskan ke lengan Bayu. Tapi rasa sakit itu tak sebanding dengan penderitaan yang telah dialami adiknya. Bayu mencengkeram leher Han, membenturkan kepalanya ke lantai 2 kali, hingga darah keluar dari pelipisnya. Sebut nama adik gue, desis Bayu dengan suara berat. Han terengah. Ia mencoba berkata, tapi Bayu menekannya lebih keras. Sebut nama adik gue. Ari. Begitu nama itu terdengar, Bayu melepaskan cekikannya. Ia mundur beberapa langkah, membiarkan Han terkapar tak berdaya. Matanya memerah, tubuhnya gemetar. Tepat saat itu, suara sirene terdengar dari kejauhan. Riti berhasil menghubungi pihak berwenang. Polisi Kamboja datang dengan tim lengkap, bersama beberapa wartawan dan aktivis HAM. Mereka naik ke lantai 2 dan menemukan Bayu berdiri di atas tubuh Han yang berlumuran darah. Salah satu perwira polisi Kamboja menodongkan senjatanya. Bayu mengangkat tangan perlahan. Dia pelaku semua ini, kata Bayu sambil menunjuk Han. Semua bukti sudah disiapkan Riti. Aku hanya menagih keadilan buat adik gue. Sang perwira menatapnya beberapa detik,
lalu mengangguk. Ia memerintahkan anak buahnya memborgol Han, yang kini setengah sadar. Saat tubuh Han diseret turun, Bayu terduduk di lantai pabrik tua itu. Keringat dan darah mengalir bercampur debu. Tapi di hatinya, untuk pertama kali sejak lama, ada sedikit rasa lega. Ruangan itu sunyi. Hanya ada suara rekaman yang diputar ulang terus-menerus, suara jeritan para korban di ruang operasi ilegal milik Han, ditambah suara tangis lirih yang menghantui malam-malam para penyidik. Di balik kaca satu arah, Bayu berdiri menatap Han yang kini duduk di kursi interogasi, tangan terborgol, kepala diperban. Wajah pria kejam itu tak lagi segarang dulu. Kali ini, ia terlihat ketakutan. Di samping Bayu, Riti memegang berkas tebal. Wajahnya serius, dengan sorot mata tajam. Ia telah menyelidiki jaringan penjualan organ ini selama bertahun-tahun, tapi tak pernah cukup bukti untuk menjatuhkan Han. Baru kali ini, berkat keberanian Bayu dan temuan kamera tersembunyi yang berhasil ia pasang di ruang rahasia rumah sakit, semuanya mulai terbuka. Pintu ruangan dibuka. Seorang penyidik wanita masuk dan memberikan secarik foto kepada Riti. Riti mengangguk, lalu menunjukkan foto itu pada Bayu. Wajah Bayu seketika berubah. Wajahnya tegang, napasnya memburu. Foto itu adalah foto lama adiknya, Tari, saat sedang duduk di atas ranjang rumah sakit. Tapi bukan hanya itu. Di latar belakang terlihat sosok pria parubaya berkemeja putih, mengenakan jas dokter, tersenyum kecil. Dan, bukan Han. Siapa ini? Tanya Bayu tajam. Riti menjawab pelan, itu, Profesor Keung. Ahli bedah dari Tiongkok. Dia dalang utama dari jaringan ini. Han hanya penghubung dan pelaksana lapangan di wilayah Asia Tenggara. Bayu mencengkeram foto itu erat. Matanya menatap kosong, seperti menelan amarah yang belum tuntas. Berarti, bisiknya, yang ngambil ginjal adik gue bukan dia. Riti mengangguk. Tapi Han tahu semua. Dan dia tahu di mana keberadaan Profesor Keung sekarang. Di dalam ruang interogasi, Han masih duduk membisu. Beberapa kali ia menggerakkan jemari, gelisah. Ketika penyidik masuk membawa bukti-bukti baru dan mulai menyebutkan nama-nama korban, Han mulai panik. Tapi ia masih bungkam soal Profesor Keung. Bayu tak tahan. Ia minta izin masuk. Riti menatapnya tajam, ragu, tapi akhirnya mengangguk. Dengan catatan tak ada kekerasan. Pintu terbuka, Bayu melangkah masuk. Han menoleh pelan, matanya sedikit membelalak. Ia seperti melihat hantu. Bayu menarik kursi dan duduk di depannya. Wajahnya dingin, penuh tekanan. Lu tahu gue bukan polisi. Gue gak peduli proses hukum lu kayak apa. Tapi sebelum lu berakhir, gue mau satu hal. Han menelan ludah. Kasih tahu di mana Profesor Keung sekarang. Kalau lu masih punya sisa nyawa, lu akan pakai itu buat nebus semua ini. Han tertawa kecil, getir. Kalau gue ngomong, gue yang mati. Jaringan itu lebih besar dari yang lu bayangin. Bayu membalas dengan senyum pendek, dingin. Kalau lu gak ngomong, lu juga mati. Tapi lebih lambat. Suasana ruang interogasi menegang. Beberapa detik hening. Lalu Han bersuara lirih. Dia ada di Phnom Penh. Tapi bukan di rumah sakit. Dia punya tempat rahasia, pusat penelitian bawah tanah. Lu butuh izin khusus buat masuk ke sana. Bahkan polisi lokal gak bisa sembarangan. Bayu bangkit dari kursinya. Ia menatap langsung ke mata Han. Lu yang antar gue ke sana? Sekarang. Han terdiam. Tapi wajahnya berubah. Ia tahu, saat ini dia bukan lagi pemilik permainan. Ia sedang berdiri di tepi jurang. Jika ia membantu Bayu, mungkin ia punya sedikit peluang hidup. Beberapa jam kemudian, iring-iringan mobil taktis dengan pengawalan ketat melaju menuju wilayah kumuh pinggiran kota Phnom Penh. Mereka akan menembus jantung hitam dari jaringan jual beli organ internasional, tempat yang bahkan banyak orang tak berani membicarakannya. Dan Bayu tahu, pertarungannya belum selesai. Bahkan mungkin, yang paling berbahaya, baru saja dimulai. Malam itu kota Phnom Penh terasa berbeda. Udara panas bercampur lembab menempel di kulit, membuat siapapun yang beraktivitas di luar merasa gerah dan gelisah. Di dalam mobil taktis berlapis baja, Bayu duduk berdampingan dengan Riti dan dua anggota unit khusus Kamboja.
Sementara itu, Han duduk di kursi paling belakang, kedua tangannya diborgol dan dijaga dua pria bersenjata. Iring-iringan kendaraan melaju cepat melewati jalan-jalan sempit dan berliku, meninggalkan pusat kota dan menuju pinggiran. Di hadapan mereka, lokasi yang ditunjuk Han, sebuah gudang tua, tampak tak terurus dan hampir rubuh dari luar. Tapi seperti yang sudah diperingatkan, tempat itu hanya ilusi. "Ini dia," kata Han pelan, seperti berbisik pada dirinya sendiri. Begitu iring-iringan berhenti, satuan khusus Kamboja segera menyebar. Mereka memindai area sekitar, memeriksa kemungkinan jebakan atau pengintai. Bayu turun dari mobil, matanya awas. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa jadi akhir segalanya. Han digiring keluar. Dengan pistol menyentuh punggungnya, ia berjalan pelan ke depan sebuah pintu baja berkarat di bagian samping gudang. Ia menempelkan ibu jarinya pada pemindai kecil tersembunyi di bawah papan nama yang setengah patah. Bip! Suara pintu berdesis pelan, lalu terbuka, menyingkap sebuah lorong sempit yang menurun ke bawah tanah. Aroma zat kimia menyengat keluar dari celahnya, membuat Bayu refleks menutup hidung. Mereka mulai masuk satu persatu, langkah mereka bergema di dinding sempit yang lembab. Beberapa menit berjalan, lorong itu akhirnya terbuka pada ruangan besar menyerupai laboratorium bawah tanah. Ada puluhan alat medis, tangki pendingin besar, dan komputer-komputer canggih. Di sisi kanan, terdapat deretan kamar operasi kecil dengan lampu-lampu yang menyala terang. Namun tempat itu kosong. Terlalu sunyi. Tak ada satupun staf. Hanya sisa-sisa aktivitas medis yang masih terlihat segar. "Dia tahu kita datang," kata Riti dengan suara rendah. Bayu menatap sekeliling. Detaknya makin cepat. Ada sesuatu yang tak beres. Terlalu bersih, terlalu sepi. Seperti jebakan. Tiba-tiba, salah satu monitor di meja operator menyala. Sosok pria tua dengan wajah tenang dan mata tajam muncul di layar. "Selamat datang, Bayu," ucap pria itu dalam bahasa Inggris beraksen Tiongkok. "Aku sudah menunggu." Bayu menegang. Itu dia, Profesor Keung. Otak dari semua ini. Aku tahu kamu akan datang. Dan kamu tidak akan menemukan siapa-siapa di sini. Semuanya sudah kupindahkan. Tapi aku senang kamu melihat hasil kerjaku, lanjut Keung sambil tersenyum kecil. Bayu menggertakkan giginya. "Di mana kamu sekarang?" Keung tertawa kecil. "Tidak penting. Tapi aku ingin memberimu tawaran. Kamu orang kuat, Bayu. Kamu tidak seperti yang lain. Apa kamu tidak berpikir untuk bergabung?" Wajah Bayu menjadi gelap. "Lu nyiksa orang, nyuri organ mereka, ngebunuh adik gue. Dan sekarang lu nawarin gue kerja sama. Ayahmu dulunya dokter militer, bukan?" lanjut Keung tanpa menjawab. "Kamu tahu sistem ini kotor. Tapi justru karena itu, kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih efisien. Kamu punya pilihan, Bayu." Monitor itu kemudian mati. Lampu-lampu di laboratorium padam seketika. Alarm menyala. Bayu dan tim langsung bersiaga. "Keluar sekarang!" teriak Riti. Mereka berlari kembali ke lorong. Dalam hitungan detik, suara ledakan keras mengguncang tanah. Asap dan debu mengepul dari belakang mereka, memaksa semua orang tersungkur saat mencapai pintu keluar. Gudang itu meledak. Tak menyisakan apapun selain reruntuhan dan bukti bahwa sang dokter iblis telah melangkah selangkah lebih maju. Di tengah malam Phnom Penh, Bayu berdiri dengan tubuh penuh debu. Ia menatap reruntuhan di hadapannya, rahangnya mengeras. Perburuan belum selesai. Dan kini ia tahu, ini lebih besar dari sekadar balas dendam pribadi. Ia harus menghancurkan seluruh sistem. Di luar reruntuhan gudang, Bayu berdiri diam, matanya menatap ke arah hancuran yang baru saja terjadi. Asap tebal masih mengepul dari bekas ledakan, dan suasana malam terasa semakin mencekam. Di belakangnya, anggota tim Kamboja bergerak cepat mengatur posisi, memastikan tidak ada lagi bahaya yang tersembunyi. Riti menghampiri Bayu, wajahnya penuh kecemasan. "Ini belum selesai, kan?" tanya Riti dengan nada rendah. Bayu menatap langit, ekspresinya datar. "Ini baru permulaan. Semua yang terjadi di bawah tanah itu hanya permainan kecil dari Profesor Keung. Orang yang seharusnya dihentikan dari awal, tapi Bayu tahu,
Keung bukan lawan yang mudah. Jaringan yang dimilikinya begitu luas, dan kejahatannya sudah merambah ke luar negeri. Kini, Bayu tak hanya menghadapi satu orang. Ia menghadapi sistem yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Han, yang tadi digiring keluar, kini dibebaskan dari borgolnya. Dia terlihat tidak terlalu terluka, meskipun jelas terlihat ketakutan di wajahnya. "Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Han, merapatkan jaketnya. Bayu menoleh ke arahnya. "Kita harus ke Phnom Penh dulu. Menyiapkan segala sesuatunya. Keung pasti akan berpikir kita terjebak." Rithi mengangguk. "Dan kita tahu, dia pasti punya langkah cadangan." Mereka naik kembali ke kendaraan taktis dan bergerak menuju markas kecil mereka di pinggiran kota. Bayu tahu waktunya semakin sempit. Ia memerlukan lebih banyak informasi dan bantuan dari dalam negeri, serta bantuan dari luar negeri. Profesor Keung mungkin sudah melarikan diri, tapi sistemnya masih ada, dan itu jauh lebih berbahaya daripada yang ia kira. Di markas, Bayu mengumpulkan timnya. "Kita akan bekerja sama dengan pihak internasional. Ini sudah lebih besar dari yang kita duga." Rithi mengangguk, lalu berkata, "Kita perlu menghubungi pihak yang dapat melacak Jung. Saya tahu seseorang di luar negeri yang bisa membantu." Bayu menatap mereka semua dengan serius. "Jika kita tidak bergerak cepat, Keung akan menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang perdagangan organ. Ada sesuatu yang lebih jahat yang sedang dia rencanakan. Kita harus hentikan ini sebelum terlambat." Han menunduk, merasa bersalah. "Saya minta maaf atas semua ini. Saya tahu saya salah ikut campur dengan Keung, tapi saya tak tahu kalau dia seburuk itu." Bayu menepuk bahunya, menunjukkan rasa empati. "Kita semua punya kesalahan masing-masing, Han. Yang penting sekarang, kita bisa menyelesaikan ini bersama." Malam itu, mereka merencanakan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Mereka memerlukan informasi lebih tentang keberadaan Keung, dan juga pengikut-pengikutnya yang tersebar di berbagai negara. Bayu tahu ini tidak akan mudah. Keung punya banyak orang di belakangnya, dan mereka pasti akan berusaha keras untuk menghentikan pergerakan mereka. Esok harinya, Bayu duduk di depan laptop, memeriksa laporan dari agen internasional yang mereka hubungi semalam. Keung, sang profesor, telah menghilang dari Phnom Penh, tapi jejak-jejaknya masih ada. Bayu mengamati setiap detail laporan yang masuk. Dia tidak hanya melarikan diri, dia menyusun rencana lebih besar lagi, kata Bayu dengan suara berat. Ada banyak transaksi ilegal yang dicatat di database, dan semuanya mengarah ke satu tempat. Rithi mendekat, membaca layar laptop. "Tempat mana itu?" Bayu menunjuk sebuah lokasi yang terletak di luar Kamboja. Laut Cina Selatan. Ada sebuah pulau yang dikenal sebagai Puncak. Itu adalah tempat yang sering digunakan oleh kelompok-kelompok ilegal internasional untuk bersembunyi. Han menatap layar, gelisah. "Apakah kita bisa sampai ke sana?" Bayu mengangguk. "Kita akan mendapat bantuan dari pihak luar, menyewa kapal dan tim penyelam untuk melacak pulau tersebut. Ini akan jadi operasi besar. Tidak ada waktu lagi." Mereka mempersiapkan diri untuk berangkat menuju Laut Cina Selatan. Bayu merasa ketegangan semakin meningkat. Setiap langkah mereka menuju tempat itu berarti pertaruhan besar. Dan dalam pikiran Bayu, hanya satu hal yang ia tahu. Keung harus dihentikan, tidak peduli seberapa besar ancamannya. Pagi berikutnya, mereka meninggalkan Phnom Penh dengan segala peralatan yang diperlukan. Pesawat kecil membawa mereka ke titik terdekat Laut Cina Selatan, tempat mereka akan memulai pencarian besar ini. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang menghadapi seorang penjahat, tetapi menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Dan Bayu tidak akan berhenti sebelum Keung dan jaringannya dihancurkan. Di atas kapal yang bergerak pelan menembus air Laut Cina Selatan, Bayu memandang jauh ke depan. Lautan yang luas dan sepi itu seperti menyimpan banyak rahasia, termasuk satu tempat yang mereka tuju, Pulau Puncak. Sebuah lokasi yang di luar dugaan, ternyata menjadi pusat operasi gelap yang digunakan oleh Profesor Keung dan jaringan kejahatannya. Bayu tahu, sekali mereka tiba di sana, semuanya akan berubah. Rithi berjalan mendekat, wajahnya tampak serius. "Kita harus berhati-hati. Pulau itu tak hanya terkenal di kalangan kelompok ini,
tapi juga oleh pihak-pihak yang mungkin tidak kita harapkan. Banyak orang kaya dan berpengaruh yang terlibat. Bayu mengangguk pelan. Ini bukan hanya soal menghentikan Keung, Riti. Ini tentang memutus akar kejahatannya. Dan jika kita berhasil, mungkin kita bisa menyelamatkan banyak orang. Han yang berdiri di dekat jendela kapal tampak tak tenang. Tapi kita harus siap dengan segala kemungkinan. Jika Keung punya banyak orang di sana, kita mungkin hanya punya sedikit waktu. Bayu menatap ke horizon. Kita tidak punya pilihan lain. Begitu kita tiba, kita akan menyerbu dengan semua kekuatan yang ada. Waktu kita terbatas. Setelah beberapa jam berlayar, kapal mereka mendekati sebuah pulau kecil yang tampaknya tidak berpenghuni. Pulau itu terkesan tak terjamah, dikelilingi oleh tebing-tebing yang menjulang tinggi, dan hutan lebat yang seolah menutupi setiap sudutnya. Mereka menurunkan jangkar di sekitar pesisir yang cukup tersembunyi, dan tim bersiap untuk turun. Riti memberi instruksi. Kami akan bergerak hati-hati. Setiap langkah bisa jadi yang terakhir. Mereka semua mengenakan perlengkapan taktis dan mulai menuruni kapal. Bayu memimpin tim, berjalan pelan namun pasti. Riti memimpin tim kedua, sementara Han berada di belakang, memastikan tidak ada yang tertinggal. Hutan di sekitar mereka begitu rimbun, memberi kesan bahwa pulau ini sudah lama ditinggalkan. Namun, Bayu merasakan ada yang tidak beres. Seperti ada yang mengawasi mereka. Ini tidak biasa, gumam Bayu. Di depan mereka, terdengar suara langkah kaki. Seorang pengawal muncul dari balik pepohonan. Wajahnya garang, senjata terhunus. Kalian tidak seharusnya di sini, kata pria itu, suaranya berat, penuh ancaman. Bayu mengangkat tangannya, menenangkan timnya. Kami datang untuk mengakhiri apa yang sudah dimulai. Profesor Keung tidak bisa dibiarkan terus menjalankan bisnis gelapnya. Pengawal itu tertawa kecil. Keung, kamu pikir kamu bisa menghentikan segala yang telah ia bangun? Tidak hanya Keung yang harus dihentikan, kata Bayu dengan tegas. Tapi sistemnya, kami akan menghancurkannya. Tanpa peringatan, pengawal itu melangkah maju, melepaskan tembakan. Bayu melompat ke samping, menghindari peluru yang melesat cepat. Riti dan Han segera bertindak, merespons dengan tembakan balasan. Suasana yang semula tenang berubah menjadi medan perang. Pertempuran terjadi begitu cepat. Bayu dan timnya bergerak terorganisir, memanfaatkan medan untuk perlindungan. Di tengah tembakan dan suara ledakan, Bayu merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya. Setiap gerakan terasa lebih cepat, lebih tepat. Keung harus dihentikan, dan mereka akan melakukan apapun untuk itu. Setelah beberapa menit pertempuran sengit, pengawal itu terjatuh, dan Bayu segera bergerak maju, memastikan tidak ada ancaman yang tersisa. Kita harus ke dalam, perintah Bayu. Keung pasti menunggu di dalam. Mereka melanjutkan perjalanan melalui hutan yang semakin gelap, dan akhirnya tiba di sebuah kompleks tersembunyi yang dipenuhi dengan penjaga-penjaga bersenjata. Bayu dan timnya bergerak dengan hati-hati, siap menghadapi apapun yang ada di depan. Semakin dalam mereka masuk, semakin terasa bahwa pertempuran ini jauh dari selesai. Bayu tahu, begitu mereka menghadapi Keung, itu akan menjadi pertarungan terakhir yang menentukan segalanya. Tim Bayu akhirnya mencapai bangunan utama di pusat pulau, sebuah struktur beton besar yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. Bayu menatapnya dengan waspada. Di dalam bangunan itu, kejahatan yang lebih besar sedang menunggu untuk dihancurkan. Ini dia, kata Riti dengan suara serius, matanya menyapu sekitar. Keung pasti ada di dalam. Bayu melangkah maju, menuntun timnya masuk ke dalam bangunan yang tampaknya telah lama tidak terawat. Suasana di dalam sangat kontras dengan dunia luar yang tenang. Lampu redup, suara mesin berderak, dan aroma obat-obatan serta bahan kimia tercium tajam di udara. Ini adalah pusat kejahatan yang telah lama bersembunyi dari dunia luar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Bayu berbalik cepat, dan di sana, berdiri Profesor Keung, wajahnya tertutup bayang-bayang, namun senyumnya menunjukkan bahwa ia sudah menunggu kedatangan mereka. Bayu, kamu datang lebih cepat dari yang saya kira, kata Keung, suaranya terdengar penuh kecemasan. Tapi kamu terlambat. Bayu tidak gentar. Selama masih ada harapan, Keung,
kamu tidak akan menang. Keung tertawa pelan, matanya menyipit penuh kebencian. Harapan? Kamu pikir kamu bisa mengubah dunia hanya dengan menghentikan sedikit saja dari apa yang saya lakukan? Dunia ini sudah rusak. Bayu, saya hanya mengatur ulangnya. Bayu melangkah maju, dengan tegas menjawab, aku akan menghentikanmu, Keung. Semua yang kamu lakukan akan terhenti di sini. Profesor Keung mengangkat tangannya, memberi isyarat. Kita lihat saja nanti. Dan saat itu, pertempuran terakhir dimulai. Pertempuran terakhir dimulai dengan penuh ketegangan. Bayu dan timnya segera menyerbu ke arah Profesor Keung, yang dengan dingin mengamati mereka sambil menarik senjatanya. Sepertinya dia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan ini, dan dia tidak akan menyerah begitu saja. Riti, Han, lindungi Bayu, teriak Bayu, menyuruh dua orang itu untuk tetap menjaga posisi. Mereka mulai bergerak dengan cepat, bersembunyi di balik dinding dan kolom beton, sambil meluncurkan tembakan balik ke arah Keung dan para pengawalnya. Profesor Keung tidak hanya menyerang dengan senjata, tetapi juga menggunakan taktik licik, memanfaatkan ruangan gelap dan labirin yang ada di sekitar mereka. Bayu merasakan ketegangan meningkat. Ini bukan hanya sekadar pertempuran fisik, tapi juga pertarungan otak dan strategi. Setiap kali Bayu melangkah maju, Keung selalu berhasil menghindar dengan cara yang sulit dipahami. Namun, Bayu tidak menyerah. Setiap gerakan yang dilakukannya dipikirkan dengan matang, dan dia tahu bahwa untuk menghentikan Keung, dia harus memutuskan sistem yang ada. Keung tiba-tiba muncul dari balik kegelapan, melemparkan beberapa granat asap untuk mengaburkan pandangan mereka. Kamu terlalu lambat, Bayu, katanya dengan nada penuh ejekan. Aku sudah menyiapkan segalanya. Ini lebih besar dari yang kamu bayangkan. Namun, Bayu tidak gentar. Semuanya akan berakhir di sini, Keung. Tembakan-tembakan keras bergema di ruangan itu. Keung melompat ke samping, berusaha mencari posisi yang lebih aman. Tapi Bayu sudah berada di posisinya. Dengan sigap, Bayu memanjat ke atas salah satu rak besar di samping ruangan, lalu melompat ke arah Keung yang sedang mengintai dari balik sudut. Keung terkejut. Bayu yang sudah sangat terlatih dalam bertarung langsung mengunci tangan Keung dengan cekatan. Tidak ada tempat untuk lari, Keung, katanya, matanya penuh tekad. Keung menatap Bayu dengan penuh kebencian, berusaha melepaskan diri, tapi sia-sia. Tim Bayu yang lainnya sudah datang mendekat, memastikan bahwa Profesor Keung tidak akan bisa melarikan diri. Han melangkah maju, menatap Keung dengan mata tajam. Ini akhir perjalananmu, Keung. Apa yang kamu lakukan tidak akan dibiarkan begitu saja. Dengan terpaksa, Keung akhirnya mengakui kegagalannya. Kalian tidak akan mengerti. Apa yang aku lakukan, dunia ini membutuhkan perubahan. Bayu hanya tersenyum kecil. Tidak, Keung. Yang dunia butuhkan adalah keadilan. Itu yang akan kami bawa. Setelah menangkap Keung, Bayu dan timnya mulai menghancurkan peralatan-peralatan yang digunakan untuk kejahatan-kejahatan medis tersebut. Semua bukti, semua informasi, mereka hancurkan dengan cepat, memastikan bahwa tidak ada jejak yang tersisa. Mereka menghubungi pihak berwajib, dan dalam beberapa jam, para aparat datang untuk menangani sisa-sisa jaringan kejahatan yang telah dipimpin Keung selama bertahun-tahun. Profesor Keung dibawa pergi, dan Bayu menatap keluar jendela ruangan yang kini sepi. Dia tahu, ini bukan akhir dari segalanya, tapi hanya awal dari sebuah perjalanan panjang untuk memperbaiki dunia yang telah tercemar oleh kekejaman dan keserakahan. Riti menghampiri Bayu, menepuk pundaknya. Kamu berhasil. Tapi kita masih punya banyak pekerjaan di luar sana. Bayu mengangguk pelan. Ya, tapi untuk saat ini, kita beristirahat sejenak. Han yang baru saja menyelesaikan tugasnya, bergabung dengan mereka. Keung memang tak akan bisa lagi membahayakan siapapun, tapi banyak yang harus kita lakukan. Ini baru permulaan. Dengan tenang, Bayu melihat matahari terbenam di ufuk barat, menggambarkan bahwa setelah kegelapan, selalu ada cahaya yang datang. Bayu tahu, setiap perjuangan yang mereka lakukan, tidak hanya untuk menghentikan orang-orang seperti Keung, tapi untuk memberi dunia kesempatan untuk bangkit dan berubah.